Refleksi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Dwi Hadi Abdul Aziz SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Dalam hal ini saya dibimbing oleh Ibu Budi Nuryani, Sarjana Pertanian, selaku fasilitator Jawa Tengah Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Dalam refleksi modul 1.4 Budaya Positif ini, saya menggunakan refleksi 4P atau jurnal refleksi yang dijabarkan dalam bentuk peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Tahap pertama, peristiwa. Pengalaman yang saya alami. Kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 Budaya Positif menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Hal baik yang saya alami adalah saya mendapatkan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hambatan dan solusi. Hambatan yang saya temui adalah pertama, banyak hal baru yang saya pelajari dalam modul ini, terutama masalah pemberian penghargaan atau reward kepada murid. Selama ini saya terbiasa memberikan penghargaan berupa penghargaan verbal maupun nonverbal, seperti ketika saya memberikan pujian, memberikan hadiah dalam bentuk benda, atau bahkan uang. Ya, maksud saya agar anak merasa terpacu atau ada setidaknya motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, saya juga masih terbiasa menjadi pemberi hukuman dalam memposisikan diri sebagai guru ketika mengontrol sebuah masalah yang terjadi pada murid. Solusinya adalah yang pertama, saya ingin membiasakan murid untuk melakukan sesuatu karena motivasi dari dalam atau motivasi internal. Mereka saya harap mampu menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Yang kedua, membiasakan untuk menangani masalah yang dihadapi anak dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, sehingga mampu mengarahkan mereka tanpa adanya unsur kekerasan dan justifikasi tentang perasaan bersalah secara berlebihan. Perasaan saya selama melaksanakan pembelajaran modul ini adalah saya merasa senang dan bersemangat dalam mempelajari tahap demi tahap, materi demi materi di dalam modul 1.4 Budaya Positif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu pendampingan dari pengajar praktik yang sangat luar biasa total, melayani setulus hati dan ikhlas, memberikan jalan keluar jika saya menemui masalah. Dari fasilitator juga cukup banyak memberikan bantuan dan arahan. Bahkan saya selalu diperingatkan apabila terlalu lama dalam mengirimkan tugas. Terima kasih Bu Budi. Semoga amal baik Anda dibalas oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga merasa bahagia karena sesama calon guru penggerak di Kudus, kami saling menghormati dan membantu jika mengalami sebuah permasalahan. Selain itu, saya juga menemukan hal baru dalam bentuk terjalinnya sebuah kekompakan. Ya, layaknya keluarga besar lah sesama calon guru penggerak, saling bahu-membahu dengan satu tekad dan tujuan, yaitu mencerdaskan anak didik kami. Selanjutnya adalah tahapan pembelajaran.
banyak yang saya pelajari dari modul 1.4. Di antaranya yang sangat mengena pada saya adalah tentang hukuman dan konsekuensi itu mempunyai fungsi yang sama, tapi dampaknya sangat berbeda. Keyakinan kelas, peraturan kelas, dan nilai kebajikan itu sederhana, tetapi mempunyai efek yang sangat besar pada diri murid. Yaitu apa? Munculnya motivasi internal. Kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi dengan tepat, apalagi bagi murid ketika berada di sekolah. Manfaatnya akan membuat murid diperlakukan secara humanis. Guru harus menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat ketika menghadapi permasalahan dengan murid. Penerapan segitiga restitusi merupakan ilmu baru yang luar biasa bagi saya. Ya, tujuannya untuk memberikan solusi terhadap kasus yang dihadapi oleh murid. Penerapan saya ke depan. Tindakan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.4 adalah mengamalkan ilmu yang telah saya terima. Di antaranya adalah mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku murid, sehingga perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan murid. Kemudian saya juga membiasakan penggunaan segitiga restitusi ketika terjadi sebuah kasus yang melibatkan murid, berkolaborasi dengan warga sekolah dalam pelaksanaan budaya positif juga akan saya lakukan. Sosialisasi pemahaman. Ya, tahap selanjutnya adalah melakukan sosialisasi pemahaman tentang budaya positif kepada warga sekolah dan komunitas praktisi, sehingga ilmu yang saya terima bermanfaat baik untuk orang di sekitar sekolah maupun komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah luar. Terima kasih.